Mas Anies ditinggalkan partai pendukungnya? Ya clear lah, karena Mas Anies memang nggak punya partai. Dia bukan pengurus partai, bukan ketua partai, ya kan? Sekarang saatnya peranan partai-partai, ya, jadi elit-elit partai yang bergerak untuk membangun koalisi. Apakah mendapatkan porsi kekuasaan atau tidak dapat, gitu ya. Tapi yang jelas kan Nasdem, PKS, PKB udah clear akan gabung ke pemerintahan Pak Prabowo, gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita membicarakan Mas Anies ini, karirnya akan seperti apa sih ke depan gitu. Ya kalau saya lihat kan, walau gimana pun dia sudah masuk ya ke jajaran tokoh nasional gitulah, ya, yang sebagai capres gitu. Ya harusnya dia tidak mendegradasi diri dia masuk ke ranah pilkada, walaupun di pilkada sendiri partai-partai pengusungnya kan nggak mau mengusung dia lagi gitu. Ya menurut kawan-kawan nih, sebaiknya dia kembali ke dosen lagi atau menjadi apa kira-kira? Bantu komennya. Yang saya tahu, PDI Perjuangan tidak mungkin mengambil orang dari luar selama kadernya siap. PDI Perjuangan tidak mungkin mengambil orang dari luar selama kadernya siap. Itu sih. Kalau sebagai kader kemana pun kita siap-siap aja, kalau perintah ya siap. Kan ditugaskan. Karena nama saya masuk, saya jawab nggak etis lah. Kira kalau saya sebagai kader, pilihan saya pasti memilih kader sendiri. Memilih kader sendiri, karena fungsi partai itu salah satunya adalah sumber rekrutmen kader. Nah, ketika kita gagal mengusung kader sendiri, maka pada saat itu tentu kaderisasi kita gagal. Meskipun kita sadar betul, khusus untuk Jakarta, posisi kita kan kurang suaranya. Maka kita harus mencari kawan yang lain untuk bisa diajak bergabung sampai nanti waktu pendaftaran dibuka. Kalau kader namanya menurut Mas Ganjar? Kalau hari ini kalau saya suruh mendukung Ahok lah. Ahok Mas? Iya. Masih berpeluang Mas? Ya peluang. Ya. Makanya sekarang asesmennya sedang lalu Anda tanya kepada saya Ahok. Akhir-akhir ini beberapa pernyataan itu sangat keras, termasuk kepada beliau. Salah satunya mengatakan bahwa kan dia juga yang memenjarakan saya. Saya butuh penjelasan menyangkut dengan konteks informasi itu. Ini forum ini bermartabat bro. Jadi tidak ada kita potong-potong misalnya tiba-tiba apa itu seperti yang peristiwa itu dulu itu. Butuh penjelasan. Nah ketika kalau ada kasus seperti itu, saya tentu tadi berharap presiden, saya nggak salah gitu loh. Tuh udah kalah juga, kenapa saya masih masuk ke dalam tahanan? Kan bisa hukuman pencobaan supaya saya selesai Oktober kan. Ya udah saya kasih ke Anies kok, dia datang juga saya terima dengan baik-baik kan. Tapi ternyata analisa timnya mereka itu saya harus masih masuk. Dan gawatnya tuntutan ke saya kan bukan tuntutan 5 tahun loh, banyak orang salah paham. Kalau secara hukum dituntut di bawah 5 tahun dan dari awal tidak ditahan, begitu saya naik banding, saya nggak bisa ditahan. Saya tetap kerja sebagai gubernur sampai Oktober kan. Makanya hakim begitu lihat itu tuntutan 4 tahun dari jaksa, diputusin pakai 5 tahun supaya saya langsung bisa dikurung. Nah, Pak Jokowi waktu itu ke Papua, kok saya nggak tahu kayak gitu. Ya saya paham lah, secara politik timnya dalam ini menganggap kalau saya tidak dikorbankan, Pak Jokowi bisa nggak kepilih. Hanya Ibu Mega yang keberatan berjam-jam. Yang ceritanya Pak Tito sama saya. Pak Tito lobby sana lobby sini nih. Maksudnya Pak BG semua untuk meyakinkan Ibu Mega. Ibu Mega nggak terima. Saya harus dikurung gitu. Makanya ketika di dalam tahanan, Ibu Mega suka tanya, temanmu sudah datang belum? Sahabatmu sudah datang jenguk belum? Saya bilang belum Bu, nanti saya akan suruh datang. Pak Ahok sudah berkorban kok masih nggak dijenguk gitu. Jadi memang ada pembiaran karena demi untuk kepentingan lebih besar. Dan saya pertama nggak bisa terima. Ini sekarang pilkada ya, ini pemerintah provinsi maupun kota atau kabupaten mesti tuh ngerti gimana cara ngurangin pengangguran. Contoh nih ya, bukan gue Ahok, tapi contoh, dulu Ahok punya wacana namanya pasukan merah. Pasukan merah ini itu merupakan pasukan yang fungsinya adalah sebagai tukang bangunan. Jadi buat benerin bangunan, benerin genteng segala macam, nih pasukan merah namanya. Ini wacana, baru wacana. Karena kemarin kalah pilkada lawan Anies, nggak jadi, bubar wacananya. Nah pasukan merah ini nanti isinya adalah orang-orang pengangguran. Selama dia KTP DKI, maka dia akan jadi pasukan merah. Dapat kerjaan, mantep nggak lo? Ada syarat apa-apa, kelakuan baik apa gitu.
kita tes kalau udah dilihat bagus ya. Yang penting dia dilatih dulu di perusahaan-perusahaan pasang genteng atap atau keramik. Begitu dia bisa, dia akan dibawa PHL Dinas Perumahan. Bang, emangnya ada yang butuh ya sama tukang bangunan? Jangan salah loh. Lu tahu nggak demand tukang bangunan itu besar banget, supply-nya kurang. Gue di komplek perumahan gue nih ada grup WhatsApp. Tiap minggu ada aja orang nanya di grup. Ada kenalan tukang bangunan yang recommended? Selalu ada tiap minggu, saking banyaknya. Kenapa? Karena namanya lu punya rumah, lu tinggal di properti, mau apartemen kayak mau kos-kosan mau apa, selalu ada kerusakan. Bisa kerusakan listrik, kerusakan ledeng, kerusakan tangga, macam-macam. Ini peluang besar. Apalagi tuh Pemprov, dia punya rusun subsidi. Itu kan benar-benar butuh maintenance. Jadi kita pengen nanti yang memelihara rusun adalah pasukan merah. Ribuan ya Pak? Bisa 10.000, bisa berapa tergantung. Pasukan merah ini luar biasa kepake. Sedihnya rusun-rusun di Jakarta nih, rusun itu stigmanya buruk, stigmanya kumuh. Gara-gara apa? Gara-gara nggak dirawat. Gara-gara warganya juga pada acuh. Tapi kalau rusun itu dirawat dengan benar seperti rusun asrama Polri di Menteng, siapa yang nggak mau tinggal di rusun? Gue juga mau. Sekarang itu tuh rusun yang dirawat. Cek deh tuh rusun yang sebelah rumah sakit Bunda, bagus banget. Musik kayak begitu. Nah itulah pentingnya pasukan merah. Dan itulah kawan cara mengurangi pengangguran versi Ahok yang menurut gue sangat keren dan gak malas mikir. Gue harap nanti kalau Ahok beneran running lagi nih di Pilkada DKI, gue harap dihidupin lagi tuh wacana pasukan merah. Karena ini penting banget buat ngurangin pengangguran dalam negeri. Biar kita tuh bener-bener bonus demografi. Entah kalau bagus pasti diikutin sama semua Pemprov di tempat-tempat lain tuh. Dibikin semua ada pasukan-pasukan merahnya. Nanti dibikin rusun semuanya rapi. Dan ya kita itu sebagai masyarakat perkotaan harus tinggal di rusun bukan landed house. Supaya apa? Supaya semua orang bisa punya rumah yang terjangkau dan deket, nggak jauh-jauh amat. Ngapain tinggal jauh-jauh kerja di Jakarta? Enakan tinggal di rusun deket sama kantor tapi terawat. Nah itu tuh. Agama itu persepsinya apa gitu ya? Yang seagama. Iya makanya kan itu sesuatu yang seagama pun kita bisa berdebat ini. Seagama KTP atau seagama sama-sama anti korupsi, seagama sama-sama percaya dunia ini ada Tuhan, ada penghakiman akhirat, kita nggak tahu. Menurut saya itu masyarakat kita bisa sampai titik itu juga loh. Kalau saya ditanya, kamu lebih cenderung orang seperti apa kalau boleh milih? Saya pilih seagama. Seagama bagi saya, Anda takut akan Tuhan, Anda tidak berani korupsi, Anda tidak berani sumpah jabatan palsu, Anda mengurusi orang miskin dan membutuhkan pertolongan. Nah saya kira ini sesuatu yang saya kira PD Perjuangan nggak pernah alasan seperti itu ya. Contoh tapi ini 2017 udah diminta mundur kok, udah pasti kalah kok, udah demo, udah dicap tersangka penista agama. Kenapa PD Perjuangan masih tetap ngotot mencalonkan saya? Dan bisa waktu itu karena sebagai partai pemenang di Iya, maksudnya sesuatu yang menarik, pemilu daerah. Menarik, kan? Jadi mesti ingat partai PD Perjuangan partai pelopor, kita ada partai kader, ideologi. Gimana supaya kader itu bisa terbentuk sesuai ideologi? Kalau gitu saya masuk sini. Harus berprinsip itu. Kalau Pak Ahok saya dukung. Oh ya? Oh iya, kalau Pak Ahok saya dukung. Saya tahu Sebentar. persis. Mas Ganjar mendukung Pak Ahok untuk berkiprah lagi di Pilgub DKI Jakarta. Saya setuju. Saya tahu persis kawan itu bagaimana bekerja. Saya tahu persis. Ada ketulusannya. Ya ada beberapa koreksi mungkin terhadap statement-statement dia yang keras begitu. Tapi kalau untuk kerja dia serius. Kalau misalnya ada yang nyinyir bahwa mantan narapidana lain sebagainya, bagaimana Pak Ganjar? Mantan narapidana kan dia sudah menebus dosanya. Dia tebus dosanya, kalau kemudian itu sebagai sebuah hukuman, dia sudah ikuti hukuman itu dan dibayar sah. Daripada orang yang dituduh-tuduh nggak pernah dihukum, dia dihukum loh. Dan waktu itu saya kira ada orang yang sudah mengakui bahwa statementnya itu dipenggal-penggal. Begitu kan? Ya, dan itu menjadi pembelajaran. Saya kira publik sekarang mulai tahu kok siapa yang memimpin dan ada hasilnya. Dan kemudian dia terjegal jatuh gitu, dan bagaimana hasil kemudian. Maka tiba-tiba orang memunculkan lagi. Ini kalau saya berpendapat tentang Ahok. Jadi kalau Ahok yang mau maju ya. Aku ingat sebelum Pilpres kan sempat rame tuh statement Ahok soal Pak Jokowi dan Pak Prabowo harus hati-hati, kemudian melihat bagaimana hubungannya ke depan, bagaimana nanti setelah terpilih dan sebagainya pemerintahan. Melihat sekarang, kemarin kan dijenguk Pak Jokowi dan sebagainya, melihat hubungan antara dua presiden, yang satu upcoming, yang satu ongoing, itu melihat hubungan mereka, kira-kira negeri ini akan seperti apa ya Pak? Ya, kalau dia bisa hubung kayak begini benar sih ya puji Tuhan lah. Alhamdulillah. Ya kan? Orang punya dua kepentingan, punya partai berbeda, kita nggak tahu.
Saya nggak tahu. Jadi kadang-kadang tuh ya, Pak Jokowi kan nggak punya kita partai. cuma, ya kan dia pasti punya. Apalagi saya lihat ya, saya bukan menuduh atau gimana. Saya melihat langkah catur ke depan. Kan MK juga sudah memutuskan tidak ada parlemen threshold. Itu artinya ke depan akan banyak dibentuk partai-partai baru kecil-kecil. Saya kira perjalanan ke depan akan banyak partai politik muncul-muncul. Bisa saja Pak Jokowi yang mimpin itu semua kecil-kecil digabung. Kalau Anda punya partai 2%, Anda punya 6 partai punya 12% loh. Kalau Anda punya 8% aja orang udah takut sama Anda di DPR. Apakah Ahok akan bersedia memaafkan Anies Baswedan setelah apa yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dulu? Dia bahkan pernah mendoakan agar Tuhan membalas orang-orang yang terlibat dalam pemenjaraan dia pada 2017 dulu. Dan Anies adalah salah satu orang yang bisa dibilang terlibat dalam konspirasi pemenjaraan Ahok. Mungkinkah dia kini memilih untuk mengalah dan bekerja sama dengan orang-orang yang dulu menzalimi dirinya, menzalimi rasnya, dan menzalimi agamanya? Ahok memang bukan pemimpin PDIP, tapi dia tetap adalah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap masyarakat pendukung PDIP. Mereka percaya bahwa PDIP adalah partai yang paling keras memperjuangkan nasib kaum minoritas. Mereka adalah orang-orang yang sampai saat ini masih bisa merasakan kepahitan yang ditimbulkan politik identitas kubu Anies di masa kampanye Pilgub 2016-2017 dulu. Meminta dukungan pada Partai Nasdem untuk segera memberikan dukungan dan pencalonan kepada Pak Anies Baswedan sebagai DKJ 1 pada Pilkada 2024-2029 di Jakarta. Kami warga Jakarta sudah merasakan selama 5 tahun kinerja Pak Anies di Jakarta kemarin, merasakan bagaimana kesejahteraan kami terangkat sebagai warga Jakarta dengan berbagai legasi yang ditinggalkan oleh Pak Anies dan berbagai prestasi yang sudah beliau torehkan untuk ibu kota Indonesia ini. Insya Allah bersama Pak Anies, Jakarta kembali mendunia, warganya kembali berbahagia. Karenanya kami warga Jakarta memanggil kembali Pak Anies Baswedan untuk siap bersedia dicalonkan kembali di DKI Jakarta. Dan kami berharap kepada Partai Nasdem untuk segera memberikan dukungannya kepada Pak Anies Baswedan. Insya Allah dengan orang baik, hidup kita semua di Jakarta akan sejahtera. Amin. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus dan anggota Forum Komunitas Ustadzah DKI Jakarta memohon kepada Pak Anies Baswedan untuk kembali menjadi gubernur dan memimpin Jakarta. Takbir! 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 Allahu Akbar! Adinda Anies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang? Ya nggak bener, kan udah diperingatin surat 6 tadi ayat 70. Ya, karena setelah diumumkan ya oleh juga MK malah beri kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan, bagaimana coba? Ya, sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan sebagainya, itu ada peristiwa sejarahnya juga ada. Buya Hamka, karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong, itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid. Prabowo menang segera pindah agama. Saya nggak percaya. Ya, saya yang percaya yang menang itu adalah Anies Baswedan. Karena Allah tidak ridho Prabowo jadi presiden. Kenapa? Waktu saat kampanye bukannya berzikir malah berjoget-joget nggak jelas. Lihat Anies kampanye sambil jadi imam dari Padang, kan itu bukan jadi presiden. Mana pantas Prabowo jadi presiden, hasilnya apa? Kampanye bukannya berzikir, bukannya berselawat, malah joget-joget nggak jelas. Udah badannya pakai apa? Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies. Abah Anies jadi presiden. Entah dilantik Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Cinta damai. Ditium sama anak kecil mau, sama bapak-bapak mau, sama nenek-nenek
cium tangan mau. Presiden kayak gitu. Abah Anies jadi presiden sedunia. Abah Anies nomor 1. Abah Anies nomor 1 yang dilatih pengumuman menang Abah Anies. Alhamdulillah Abah Anies nomor 1. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang. Saya tanya kepada KPU, goblok nggak? Goblok apa enggak? Tolol apa goblok? Kakunya insinyur, kakunya profesor, tapi diajak jebun neraka. Dia mau dengan money dan jabatan yang terjual belikan negara kita oleh siapa? Komunis Cina. Ini fakta. Kalian gak usah takut menyampaikan kebenaran. Kalian gak usah takut. Yang hak katakan hak, batil katakan batil. Allahu Akbar. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Sama di tiang jempol.
bisa mati di tiang jemuran. Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Lagi rame nih pembahasan soal Anies diisukan bakal masuk jadi kader PDIP. Bahkan ada kemungkinan PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Nah, isu ini jadi trending topik dan jadi pembahasan di kalangan politikus, pengamat politik, dan juga rakyat awam. Kenapa nih? Ada apa? Begini kira-kira pertanyaan dari orang awam dan pertanyaan dari kalangan orang yang menyebut dirinya sebagai loyalis Jokowi. Di Pilkada 2017, PDIP dan Anies itu jadi rival, gak mungkin bersatu. Tapi kok di Pilkada 2024 malah berbeda. Di Pilkada 2024 malah ada kemungkinan PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Selama ini yang kita tahu PDIP dan Anies itu jadi rival besar sejak tahun 2017 di Pilkada Jakarta kemarin. PDIP dan Anies itu ibarat air dan api yang nggak mungkin bersatu. Kayak ibarat juga air dan minyak yang nggak mungkin disatukan gitu loh. Nah, dari isu yang beredar ini nih, banyak penilaian-penilaian atau giringan-giringan opini yang berasal dari loyalis Jokowi. Mulai dari membuat giringan opini bahwa PDIP kehabisan nama figur lah, PDIP nggak punya kader berkualitas lah, hingga akhirnya PDIP nggak punya pilihan lain selain mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Jadi kita harus mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh PDIP mengusung Anies ini juga sebagai bagian dari manuver politik. Seperti apa yang dilakukan oleh loyalis Jokowi ketika Februari kemarin mendukung rival Jokowi di 2 kali pemilu, yaitu Prabowo. Ketika mereka secara sadar mendukung rival Jokowi di 2 kali pemilu, mereka menganggap sikap mereka itu adalah sikap yang wajar, bukan sikap yang pragmatis, gitu loh. Berarti kalau sekarang PDIP mendukung rivalnya sendiri di Pilkada 2017 kemarin, itu juga bagian dari manuver politik dong. Berarti itu juga sikap yang wajar kan? Nah, kalau loyalis Jokowi kemarin menyebut tidak ada yang tidak mungkin di politik, bahkan kemungkinan apapun bisa terjadi politik. Bahkan juga menyebut di politik itu tidak ada teman sejati dan musuh yang abadi. Yang kedua, di Pilpres 2024 Februari kemarin, mulai dari Jokowi, koalisi anaknya Jokowi, bahkan para loyalis Jokowi memaknai kontestasi politik Februari 2024 kemarin itu cuma sebatas menang dan kalah, gitu loh. Mereka tidak mempunyai beban moral. Nah, kalau di pemilu Februari 2024 kemarin, koalisi anaknya Jokowi sekaligus para loyalis Jokowi melupakan soal moral dan tetap mendukung orang yang jelas-jelas merusak konstitusi atau mencalonkan diri dari rusaknya konstitusi hanya untuk sekedar menang, sengaja merubah undang-undang untuk mendukung seseorang lah. Terus juga mereka mewajarkan atau menormalisasi boleh menggunakan kekuasaan atau instrumen-instrumen negara mulai dari menteri, lembaga, institusi negara, bahkan bansos sebagai alat politik. Toh cara-cara yang mungkin akan dilakukan PDIP dan Anies di Pilkada 2024 itu lebih bermoral gitu loh.
tidak akan meniru cara-cara tetangga sebelah di pemilu 2024 kemarin. Nah, kalau PDIP dan Anies di Pilkada 2024 nanti memakai cara-cara yang lebih bermoral, kenapa harus koalisi mereka dianggap pragmatis? Jadi kalau sekarang PDIP dan Anies bersatu demi tujuan untuk menang, juga boleh dong. Iya kan? Toh PDIP dan Anies juga tidak meniru cara-cara tetangga sebelah. Seperti contohnya merusak konstitusi demi untuk meloloskan wakil mungkin, ya kan? Dan kalau ada pertanyaan nih dari para loyalis Jokowi, emangnya nggak malu PDIP mendukung rival? Jawabannya ya, coba deh para loyalis Jokowi ini mempertanyakan pertanyaan ini kepada PSI ya. 2019 kemarin Sekjen PSI sendiri, Raja Juli Antoni, yang mengharamkan PSI berkoalisi dengan partai PKS. Alah 5 tahun kemudian malah satu koalisi. Gak malu. Contohnya PSI kemarin emang gak malu ya. 2019 kemarin memberikan piagam penghargaan kebohongan terlebay di awal tahun 2019. Kok 5 tahun kemudian malah satu panggung dengan Prabowo joget miring-miring sambil oke gas. Emangnya nggak malu? Nah, kalau kalian menganggap sikap kalian kepada rivalnya Jokowi kayak Prabowo ini adalah wajar dan ini sebagai bentuk dari manuver politik, ya anggap saja ini apa yang dilakukan oleh PDIP mendukung Anies juga sebuah bagian dari manuver politik. Nggak perlu diributkan lagi. Ya udah gini aja, terima kasih sudah mendengarkan. Kalau ada tambahan, monggo coret-coret di kolom komentar. Terima kasih, tapi ingat pesan saya. Pesan apa? Mari bersuara, mari kita berani bersuara. Karena siapapun kita berhak untuk bersuara. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau?
Pancasila diganti menjadi khilafah. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.